Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julisa Fitri, NIM 2120604031 dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, kelas Mazawa 1. Ingin mempresentasikan produksi dan proses produksi. 1. Kegiatan produksi. Dalam memenuhi keinginannya, manusia memerlukan sejumlah barang dan jasa. Barang dan jasa tersebut tidak tersedia begitu saja, melainkan harus dibuat dengan pengorbanan tertentu yang dapat dinilai dengan uang. Para produsen harus menggunakan bahan baku dan setengah jadi dari perusahaan lain untuk dikelola menjadi barang jadi yang siap dipakai konsumen akhir. Pengertian produksi adalah 1. Segala kegiatan untuk menciptakan atau menambah guna atas segala benda, atau segala kegiatan yang ditujukan untuk memuaskan orang lain melewati pertukaran. Dengan demikian, produksi dapat diartikan sebagai kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang ditujukan untuk memuaskan kebutuhan orang lain melalui pertukaran atau perdagangan. 2. Proses produksi, sistem persaingan sempurna. Keputusan barang apa yang diproduksi, berapa banyak yang diproduksi, bagaimana cara memproduksi, berapa banyak faktor produksi terletak kepada perusahaan. Yang menjadi pedoman adalah harga yang terbentuk akibat interaksi permintaan dan penawaran. Harga pasar ini merupakan keinginan konsumen dan produsen. Apabila harga naik karena permintaan bertambah lebih besar daripada pertambahan penawaran, maka perusahaan terdorong untuk menghasilkan barang lebih banyak dengan harga yang lebih tinggi. Dengan memproduksi lebih banyak, maka keinginan konsumen terpenuhi. Keuntungan produsen juga bertambah. Setiap produsen hanya dapat menghasilkan sebagian kecil saja dari seluruh jumlah produk yang harus dihasilkan oleh seluruh produsen. Oleh karena itu, produsen tidak dapat mempengaruhi tingkat harganya. Dengan demikian, untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya hanya dapat melakukan dua cara, yaitu A. Memaksimalkan tingkat produktivitas dari faktor-faktor produksi yang digunakan. 2. Meminimkan biaya yang dibayarkan kepada faktor-faktor produksi yang digunakan. Fungsi produksi dari setiap barang ini dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan, yaitu Y sama dengan F, X atau TP sama dengan F, N, R, KT. Fungsi produksi adalah fungsi fungsional antara tingkat masukan yang digunakan dan tingkat keluaran yang dihasilkan pada waktu tertentu. Namun demikian, perlu dicermati bahwa fungsi produksi tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis saja, melainkan aspek non-teknis juga perlu dikembangkan karena sangat mempengaruhi output, contohnya Korea Selatan. 3. Faktor produksi. Untuk menghasilkan barang dan jasa diperlukan barang-barang lain dalam bentuk yang lain yang terdapat di sekitar manusia, misalnya sinar matahari, udara, air, tanah, dengan segala mineral di dalamnya, dan manusia sendiri. Hal ini dinamakan faktor produksi. Sumber produksi terbagi menjadi 4. 1. Sumber daya lahan. 2. Sumber daya manusia. 3. Sumber daya modal. Dan 4. Sumber daya kewirausahaan. 4. Badan usaha. A. Perusahaan swasta. Perusahaan swasta adalah perusahaan-perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta, baik swasta nasional, asing maupun gabungan swasta, asing, dan nasional. B. Koperasi. Koperasi merupakan lembaga ekonomi berwatak sosial yang merupakan perusahaan yang sesuai Undang-Undang Dasar 1945 pada ayat 33 ayat 1 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, Koperasi Indonesia adalah organisasi berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Pendiri koperasi sekurang-kurangnya 20 orang, dan melalui rapat anggota dipilih pengurus koperasi dan dibuat akte pendiri oleh pejabat yang berwenang. C. Perusahaan negara. Sesuai Impres Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1967, maka perusahaan negara digolongkan menjadi 3, yaitu 1. Perusahaan jawatan, mempunyai ciri-ciri yaitu pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, perusahaan umum, mempunyai ciri melayani kepentingan umum dan memupuk keuntungan. Yang ketiga, perusahaan terbatas atau persero, mempunyai ciri-ciri memupuk keuntungan dan sebagai badan hukum perdata yang terbentuk perusahaan terbatas atau PT.
D. Perusahaan daerah. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki Pemda. Perusahaan daerah bertujuan mencari keuntungan yang nantinya dapat dipakai untuk pembangunan daerah. Kekayaan perusahaan dipisahkan dari kekayaan negara untuk menghindari praktek usaha yang tidak efisien. Demikianlah dari presentasi saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.